Selamat pagi ibu-ibu yang terhormat. Hari ini episode tentang hal terkecil yang akan saya bicarakan, yaitu tentang sesuatu yang berukuran 150 nanometer. Prosesor terbaru saat ini dibuat dengan teknologi 53 nanometer. Bahkan pada di sini kita berurusan dengan sesuatu yang berukuran 150 nanometer. Tentang apa saya akan berbicara hari ini? Hari ini saya akan berbicara tentang virus herpes HSV. Apa itu? Virus herpes sudah dikenal oleh semua orang, paling sering muncul di bibir. Dikatakan bahwa infeksi terjadi akibat ciuman. Topik ini mungkin tidak akan kita soroti secara khusus hari ini. Kita akan lebih fokus pada virus herpes genital atau yang disebut tipe kedua. Apa yang terjadi dengan virus ini? Virus ini menyebabkan infeksi sebagian besar masyarakat. Saya pikir ini terutama disebabkan oleh dengan tangan yang kotor saja. Virus ini harus berpindah ke suatu tempat. Mengatakan bahwa virus ini hanya menular melalui hubungan seksual adalah penyederhanaan yang besar. Saya akan mengatakan begini, setiap orang yang pergi ke toilet, pada dasarnya sebelum menyentuh alat kelaminnya harus mencuci tangan dengan sabun setidaknya 2 kali untuk menghilangkan semua bakteri, virus, jamur, dan zat lainnya. Dan baru setelah itu seharusnya mulai memenuhi kebutuhan fisiologisnya. Sayangnya seringkali hal ini tidak terjadi. Seringkali bahkan tidak ada yang mencuci apapun, yaitu hanya membasuh, menggunakan tisu atau tidak menyentuh. Keluar, menyentuh gagang pintu, pergi ke gagang pintu berikutnya, lalu orang berikutnya masuk. Bahkan jika misalnya sebelumnya tangannya bersih, cukup satu sentuhan pada gagang pintu untuk memindahkan virus tersebut. Dan kemudian tentu saja ada yang merasa gatal, menggaruk, dan disinilah terjadi penularan virus tersebut. Virus mungkin tidak terlalu berbahaya, tidak menyebabkan misalnya cacat usus bawaan saat kehamilan. Tentu saja dalam kasus yang sangat parah, jarang dapat menyebabkan peradangan otak, sistem saraf pusat atau peradangan retina, tapi itu lebih merupakan kasus yang bisa dikatakan jarang saya dengar. Masalah paling umum dari virus herpes adalah peradangan labia minora ruang depan vagina. Dan sampai pada hal ini, kita mengetahui cara ini bahwa tiba-tiba ada yang mulai sakit. Secara klinis, gejala yang paling penting adalah rasa sakit. Setiap orang berpikir bahwa ini adalah infeksi, bahwa ada bakteri atau jamur, tetapi sayangnya ini adalah virus herpes. Dan sekarang virus herpes ini yang merupakan cukup besar untuk ukuran virus, yaitu 150 nanometer, tetapi sekaligus sangat kecil, tidak terlihat dengan metode apapun. Metode seperti mikroskop optik, hanya mikroskop elektron, paling-paling dapat menunjukkan virus ini kepada kita. Ia memiliki lapisan permukaan yang dapat dihancurkan dan dilarutkan ketika dicuci dengan sabun. Dan virus ini mati. Nah, virus ini menetap di bagian dalam vestibulum vagina, paling sering. Di satu sisi bisa jadi di komisura, belakang leher cirinya. Ciri khasnya adalah adanya vesikel-vesikel kecil. Mungkin saya akan menggambarnya. Jika kita memiliki katakanlah uretra di sini, ini adalah pintu masuk ke vagina. Di sini ada labia minora yang bergabung di bagian belakang. Mungkin seperti ini. Oh, dan di sini adalah rektum. Paling sering muncul di sini, namun vesikel-vesikel ini yang secara klinis dapat dinilai oleh dokter, berukuran secara harfiah, oh di sini ada skala, katakanlah seperti titik-titik kecil ini. Jika titik-titik kecil seperti ini, kita akan temukan dalam bentuk ini, dalam jumlah entahlah 2, 10, 15, 20 gelembung, begini isi, begitu dalam bahasa Jerman. Ini disebut Bläschen, yaitu seperti seolah-olah bersinar di permukaan. Dan tempat ini terasa sakit, kita bisa hampir 90% yakin bahwa telah terjadi infeksi di sini oleh virus herpes genital ini. Virus ini sebelum bermanifestasi dalam bentuk gelembung-gelembung seperti itu, tentu harus berinkubasi, yaitu harus berlipat ganda dalam beberapa cara, dan itu memakan waktu. Dari katakanlah 7 hingga 4 hari meskipun bisa bervariasi. Dan sejak saat itu virus ini masih bisa dikatakan menular selama katakanlah 2 minggu. Setelah itu ia masuk ke dalam sel-sel tersebut dan menghilang secara permukaan. Tubuh kita, jika kita memiliki kekebalan yang baik,
menghasilkan antibodi dan antibodi tersebut menghancurkan virus ini. Dengan cukup efektif dan memberikan bentuk perlindungan tertentu, saat ini tidak ada vaksinasi pencegahan yang dapat melindungi kita dari virus ini. Namun demikian, sistem kekebalan yang baik dan nutrisi yang baik membuat virus ini tidak berkembang biak. Menariknya, virus ini sebenarnya terutama menyerang orang-orang dengan penyakit pada saat kematangan seksual, yaitu katakanlah dalam kasus perempuan. Itu adalah dari usia 15 hingga 50 tahun. Tahun kehidupan setelah usia 50 tahun. Saya harus mengatakan bahwa saya sangat jarang melihat virus. Mungkin karena jumlahnya jauh lebih sedikit, mungkin karena pasien tidak lagi begitu sensitif terhadap rasa sakit, atau mungkin mereka sudah mengalami begitu banyak infeksi virus sehingga antibodi mereka sudah cukup menutupi, bisa dikatakan, keluhan-keluhan tersebut sehingga tidak ada yang terjadi. Jadi ciri klinis yang paling penting adalah rasa sakit. Ini sangat penting, ini harus diingat. Tentu saja pada pria juga terjadi penularan virus ini pada penis, dan ada juga keluhan seperti itu. Selain itu, dari keluhan yang relatif jarang adalah desakan untuk buang air kecil, juga rasa perih seperti itu. Bisa terjadi peradangan lokal pada uretra leher rahim, tetapi ini adalah masalah yang relatif jarang. Jadi perlindungan terbaik adalah dengan mematuhi aturan mutlak, kebersihan. Dan jika kita sudah menguasai kebersihan tersebut, nupsekyo dan memiliki pasangan, bisa dikatakan tidak harus pasti hubungan seksual harus dilakukan hanya dan semata-mata dengan menggunakan kondom. Ini adalah metode yang paling aman, yang dalam arti tertentu, katakanlah melindungi kita hingga 90%. Virus ini tentu saja menular baik melalui kontak alat kelamin ke alat kelamin maupun tentunya melalui tangan. Dan ini adalah hal yang sangat penting. Dan itulah mengapa misalnya wanita hamil yang memiliki herpes seperti itu, dikatakan bahwa lebih baik untuk menyelesaikannya kehamilan dengan operasi sesar, bukan persalinan normal. Karena bayi bisa saja virus mengambil alih. Hal yang sangat penting adalah untuk jika pasien memiliki virus ini berulang kali, HSV, maka seolah-olah virus herpes ini akan menjadi semakin kurang berbahaya. Pengobatan pilihan adalah terapi penghilang rasa sakit dan terapi antivirus. Tentu saja bisa menggunakan tablet yang kurang efektif. Kami di Jerman, di mana saya kebetulan berada saat ini, paling sering kami hanya memberikan obat bernama aciclovir dalam bentuk infus, dan ini dilakukan di rumah sakit. Pasien hanya tinggal di rumah sakit selama virus ini masih menimbulkan gejala, tentu saja obat penghilang rasa sakit. Namun saya bisa memberitahu Anda sebagai informasi menarik bahwa virus ini juga bisa diobati secara lokal. Mungkin tidak harus menggunakan obat yang diiklankan sebagai infeksi intim, karena itu biasanya tidak efektif. Katakanlah itu tidak efektif, tetapi jika kita memiliki misalnya bentuk alkohol pekat atau alkohol isopropil yang sangat saya sukai, maka kita bisa secara lokal menyentuh area tersebut dengan menggunakan kapas. Anda juga bisa menggunakan asam laktat pekat. Saya pernah membaca tentang Melissa, jadi ada berbagai metode lain juga yang efektif. Apalagi yang bisa dikatakan, ya intinya infeksi ini sangat umum dan prinsip utamanya adalah menjaga kebersihan. Terima kasih banyak.